Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di sosial media juga bisa, silahkan follow sosial media Yuki di bawah ini, yukimon.dj. Di video malam kali ini Yuki akan membahas tentang salah satu criminal case yang sempat booming. Sebenarnya Yuki mau bikin video ini tuh dari waktu berita ini tuh lagi viral, cuman Yuki lagi kekurangan klip mic-nya Yuki itu lagi rusak karena digigitin sama kucingnya Yuki. Jadi Yuki harus bener-bener nunggu beli mic ini. Nah, mungkin untuk kalian ada yang protes, loh kan di video sebelumnya yang video ini itu aku nggak pakai klip mic tapi suaranya jelas ya. Karena itu Yuki lagi posisinya di dalam kamar hotel. Sedangkan di sini kalau kalian pengikut Yuki yang udah lama, kalian pasti tahu banget kalau Yuki membangun mini studio ini di kos-kosannya Yuki sendiri. Jadi tidak memungkinkan untuk tidak memakai clip on. Oke, back to topic. Model sekaligus influencer Hong Kong, Abi Choi, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh termutilasi dan tanpa kepala. Sebelumnya perempuan berusia 28 tahun itu dilaporkan menghilang pada hari Rabu di tanggal 21 Februari tahun 2023 setelah tak kunjung menjemput anaknya dari sekolah. Saat ini, tewasnya Abi menjadi sorotan dunia, terlebih lagi di Hong Kong. Dikenal sebagai negara dengan kriminalitas terkait pembunuhan yang sangat rendah. Jadi tak usah berlama-lama, langsung saja. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Model Hong Kong Abi Choi menjadi perbincangan hangat oleh warganet di seluruh dunia. Potongan tubuh Abi Choi ditemukan pada Jumat 24 Februari 2023 lalu karena dimutilasi. Potongan kakinya ditemukan di dalam kulkas dan tubuhnya ada di dalam panci. Diduga aksi kejam tersebut dilakukan oleh 4 keluarga dari mantan suami Abi Choi sendiri. Mungkin kalau kalian ada yang belum tahu siapa Abi Choi, langsung saja kita berkenalan dengan Abi Choi. Profil dan biodata Abi Choi sendiri tidak main-main loh gengs. Ia berasal dari keluarga kaya karena ibunya adalah seorang pengusaha di Cina. Sementara Abi Choi sendiri adalah salah satu pendiri organisasi Amal Paumes yang menangani hewan liar. Dalam sebuah unggahan Facebook, organisasi ini menyebut bahwa Abi telah menyumbangkan uang dan berkontribusi untuk Amal. Profil Abi Choi sendiri berteman baik dengan artis Aaron Kwok dan istrinya Mocha Feng. Abi Choi sendiri pertama kali mengenal Alex Kwong saat berumur 15 tahun. 3 tahun kemudian, yakni di tahun 2018, Abi dan Alex akhirnya menikah. Setelah menikah itu, Abi membeli rumah di kawasan Kadori Hill, Kowloon. Dari pernikahan dengan Alex Kwong, Abi Choi kemudian memiliki 2 orang anak. Sayangnya pernikahan dengan Alex Kwong tidak bertahan lama dan berujung pada sebuah perceraian. Inilah dia biodata lengkap dari Abi Choi. Dia memiliki nama lengkap yaitu Abi Choi Tin Fung. Lahirnya di Hong Kong, ini tahunnya sama kayak Yuki, 11 Juli 1994. Tingginya 155 cm, usianya baru menginjak di 28 tahun. Suaminya bernama Chris Tam. Jumlah anaknya yaitu 4, yaitu 3 putra dan 1 putri. Instagramnya yaitu @xxabc. Mungkin dari biodata tersebut kalian sudah ada yang mulai mungkin seliweran di beranda TikTok kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kasus pembunuhan dan mutilasi model dan sosialita Hong Kong yaitu Abi Choi menyita perhatian karena aksi tersebut dilakukan oleh orang terdekat Abi Choi sendiri. Tubuh Abi ditemukan beberapa hari setelah dia dilaporkan menghilang. Bukan utuh, tubuhnya ditemukan di beberapa tempat yang berbeda. Terakhir kali Abi Choi terlihat bersama mantan kakak iparnya yaitu Anthony Kwong yang juga menjadi sopir untuk anaknya pada 21 Februari di tahun 2023. Keduanya seharusnya dalam perjalanan menjemput putri Abi Choi dari Hong Kong Shenxi Park di Taipo.
Anthony memakai Toyota dengan 7-seater dan berplat nomor di wilayah lokal. Keberadaan Abi Choi dengan Anthony ini juga dibenarkan oleh kenalan dekat Abi Choi selama 5 tahun, yaitu Jo Yo Pao, yang berkomunikasi dengannya melalui aplikasi online untuk terakhir kalinya pada 21 Februari pada pukul 14.02 waktu setempat. Disebut bertengkar dengan mantan suami menurut laporan media lokal. Sebelum memasuki terowongan Lion Rock, mantan suami Abi lewat Kwong Kong tiba-tiba bergabung dengan mereka di dalam sebuah kendaraan. Pertengkaran sengit itu pun terjadi di antara pasangan yang telah bercerai itu. Pertengkaran itu mengakibatkan Abi Choi menderita luka parah yang membuatnya tak sadarkan diri. Selanjutnya, kendaraan tersebut mencapai desa Lung Mei di Taipo sekitar pukul 15.12 pada hari yang sama di mana kejahatan tersebut diduga terjadi. Alex, Anthony, dan ayah mereka diduga membunuh dan memutilasi tubuh Abi Choi. Aksi mencurigakan Anthony Kwong dalam rekaman CCTV terlihat Anthony Kwong membawa kotak plastik putih yang diduga berisi sisa tubuh Abi Choi. Dia kemudian terlihat meletakkan kotak itu dalam mobil 7-seater tapi dengan plat mobil Cina, Hong Kong. Wah, diduga mantan ayah mertua Choi mengendarai kendaraan tersebut ke pemakaman permanen Cina Jungbei di Seung Kwan O, di mana beberapa bagian tubuh itu dibuang. Polisi masih berusaha memastikan apakah rumah desa tersebut merupakan TKP pertama. Keluarga mulai mencari Abi Choi. Abi yang telah menikah kembali dan memiliki 2 anak dilaporkan hilang keesokan harinya. Pao mengatakan pada tanggal 23 Februari di tahun 2023, Alex menghubungi keluarga Abi Choi, mengungkap rasa kecewanya karena tidak diberitahu tentang hilangnya Abi Choi sebelum pihak keluarga lapor polisi duluan. Pada hari Jumat di tanggal 24 Februari tahun 2023, polisi menemukan bagian-bagian tubuh Abi Choi, mulai dari kaki yang ada di dalam kulkas, kemudian kepala dan jaringan tubuh di dalam panci sup. Bagian tubuhnya ditemukan bersama dengan alat penggiris daging, geraji listrik, dan beberapa pakaian di unit Taipo. Pencarian bagian tubuh yang hilang masih dilakukan pada Selasa pagi. Lebih dari 100 petugas yang mengenakan alat pelindung pergi ke TPA Wilayah Baru Timur Laut di Takuling, sekitar 15 menit berkendara dari Cina daratan, untuk mencari bagian tubuh yang hilang dengan ekskavator dan juga sekop. Polisi mengatakan sebelumnya mereka masih mencari tangan dan tubuhnya. Para tersangka membuang beberapa tas barang bukti penting pada pagi hari tanggal 22 Februari. Barangkali itu adalah bagian tubuh manusia atau bisa juga pakaian dan telepon korban atau bahkan senjata, kata Inspektur Alan Chung. Dari sini kalian udah pasti menerka-nerka siapa tersangkanya. Jadi langsung saja kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Pihak berwajib meyakini mereka telah menahan semua tersangka yang terlibat dalam pembunuhan sadis sosialita Hong Kong berusia 28 tahun, yaitu Abi Choi, yang potongan-potongan anggota tubuhnya ditemukan pekan lalu. Tubuh tanpa kepalanya ditemukan di sebuah properti yang disewa di Taipo, wilayah pinggiran Hong Kong. Bagian-bagian tubuhnya termasuk kepalanya yang dipukul benda tumpul, dimasak dalam panci sup yang besar, dan sisanya disimpan di dalam kulkas. 4 orang berusia antara 28 dan 65 tahun telah didakwa dalam kaitannya dengan kasus mutilasi Abi Choi ini dan ditampilkan di depan pengadilan pada hari Senin 27 Februari 2023. Mereka adalah mantan suami, mantan kakak ipar, dan mantan ayah mertua Abi yang didakwa pembunuhan. Mantan ibu mertuanya menghadapi dakwaan menghalang-halangi penyelidikan. Polisi juga menahan kekasih mantan ayah mertua Abi dan menyelidiki apakah ia mengetahui kasus ini. Abi dilaporkan diserang di dalam mobil dan jatuh pingsan sebelum dibawa ke rumah desa tersebut. Waktu kematiannya sedang diselidiki. Karena para tersangka tidak kooperatif, polisi mengatakan penyelidikan ini menjadi sangat sulit. Tersangka pertama adalah Kwong Kau yang berusia 65 tahun, mantan ayah mertua Abi sendiri.
Kwong Kau kabarnya merencanakan pembunuhan sadis ini dan menyewa rumah desa pada Februari. Ia adalah seorang sersan polisi yang diberi penghargaan medali pengabdian panjang kepolisian Hong Kong pada 2001 lalu. Ia mundur dari kepolisian pada tahun 2005 setelah diduga terlibat dalam sebuah kasus pemerkosaan. Ia diduga tidak senang dengan cara Abi menangani sebuah properti mewah dan polisi yakin ia adalah otak di balik pembunuhan itu. Penyelidikan awal menemukan bahwa Abi berencana untuk menjual properti Kadori Hill di Ho Man Tin. Ia membeli properti itu atas nama mantan ayah mertuanya, dan konon ia berjanji untuk memindahkan mantan keluarga suaminya ke tempat lain. Namun peristiwa ini memicu perlawanan sengit dari Kwong Kau yang berkali-kali bertengkar dengan Abi. Pembunuhan ini diyakini berkaitan dengan pertengkaran soal properti yang bernilai puluhan juta dolar tersebut. Properti di sini yang Yuki maksud adalah sebuah apartemen ya, gengs. Jadi keluarganya ini tuh udah dibelikan apartemen sama Abi Choi ini dan mereka tuh tinggal di situ. Lalu si Abi Choi ini itu mau memindahkan mereka karena mau menjual apartemen itu atau nggak ngerti itu mau dipakai sendiri atau mau dijual. Tapi si Abi Choi ini udah menjanjikan gitu loh. Jadi mereka akan dipindah ke apartemen lain. Masih baik loh padahal. Tersangka kedua adalah Alex Kwong yang berusia 28 tahun. Yaitu mantan suami Abi Choi sendiri. Disebut pengangguran oleh media lokal, Alex Kwong konon telah dicari-cari polisi selama bertahun-tahun setelah menghindari jaminan dalam sebuah kasus penipuan. Ia mengaku berbisnis investasi emas dan dilaporkan menipu beberapa korban senilai 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 9,7 miliar rupiah dari 2014 hingga 2015. Kwong juga dituntut lebih dari 1,6 juta dolar Hong Kong, sekitar 3,1 miliar rupiah dalam bentuk hutang. Ia memiliki 2 anak, seorang putra dan seorang putri bersama Abi. Sabtu, Kwong ditangkap polisi di pelabuhan Tung Chung di Pulau Lantau Island setelah polisi mengetahui rencananya melarikan diri dari Hong Kong dengan speedboat. Ketika ia ditangkap, ia mengantongi 500 ribu dolar Hong Kong uang tunai dan beberapa jam mahal senilai 4 juta dolar Hong Kong. Wow. Tersangka selanjutnya adalah Anthony Kwong yang berusia 31 tahun, mantan kakak ipar Abi sendiri. Jadi kokonya si Kwong tadi, sama-sama Kwong ini bingung. Anthony Kwong adalah supir pribadi Abi dan mantan rekan bisnisnya. Keduanya direktur pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Bear Bear Snack, kios pancake yang dilaporkan terlibat dalam perseteruan kontrak dengan nilai total lebih dari 130 ribu dolar Hong Kong. Ia juga dituntut oleh bank karena utang yang belum dibayar pada tahun 2019 lalu. Keduanya memiliki hubungan sangat dekat, bahkan Anthony Kwong menyebut mereka berdua sebagai saudara dan ia sering membagikan foto bersama berdua melakukan sesuatu bersama-sama. Sebelum Abi menghilang, ia dilaporkan berkendara ke rumahnya di Kadori Hill untuk bertemu korban. Kadori Hill terletak di Ho Man Tin, sebuah lingkungan pemukiman elit di Kowloon Tengah. Mereka kemudian berangkat untuk menjemput Putri Abi. Namun seperti yang Yuki sudah jelaskan tadi, Putri Abi ini juga tidak pernah dijemput oleh Abi sendiri karena kan udah hilang duluan, udah dibunuh duluan sama mereka-mereka ini. Tersangka keempat adalah Jenny Lee yang berusia 63 tahun, mantan ibu mertua Abi Choi sendiri. Jenny Lee adalah seorang pensiunan yang dikabarkan menyatakan bangkrut pada tahun 2017. Tak banyak yang diketahui tentang dia dan keterlibatannya dalam kasus ini. Meskipun media lokal mengatakan Lee tidak mengambil bagian, ia konon mengetahui rencana pembunuhan Abi Choi. Lee didakwa karena menghalang-halangi sebuah penyidikan. Tersangka selanjutnya adalah Yung Yung yang berusia 47 tahun. Diduga itu dia ini kekasih gelapnya Kwong Kau. Nama lengkap dari Yung Yung sendiri ini tidak diungkap oleh polisi ya, gengs. Ia disebut sebagai seorang tukang pijat di sebuah panti pijat di distrik Prince Edward. Beberapa laporan mengatakan ia menjalin hubungan dengan Kwong Kau selama 6 bulan. Panti pijat itu menawarkan layanan spa, aromaterapi, dan pijat. Dan tidak ada layanan seks yang ditawarkan di sana, menurut media lokal. Yung Yung dikabarkan memiliki 2 anak yang berusia remaja. Yung Yung tidak masuk kerja di panti pijat itu dan dalam hari-hari terakhir. Ia diselidiki polisi karena diduga membantu menyewa rumah desa di mana potongan-potongan tubuh Abi ditemukan.
Yung Yung juga diduga membantu menyewa flat merah pertengahan Februari lalu di Arch Sky Tower, West Kowloon untuk $40.000 Hong Kong per bulan. Jadi sekitar 77 juta rupiah per bulan. Tempat ini diyakini digunakan untuk melindungi mantan suami Abi yang mengetahui perselingkuhan ayahnya. Polisi menemukannya pada hari Minggu di Jalan Sim Sa Sui dan menahannya. Jujur Li, ini kasus gila banget ya, karena tersangkanya ini adalah orang-orang terdekat sendiri. Jadi emang bener yang paling berbahaya di Yukita Horror ini sebenarnya bukan hantu-hantu, tapi orang-orang ini loh. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yuki udah pusing banget sama kasus gila yang satu ini. Atau mungkin kalian mempunyai saran konten horor lainnya, kalian bisa langsung saja kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.